tatruk qiyamal laili wala tatruk, dan janganlah kamu meninggalkan qiyamal laili, mendirikan di malam hari, gitu ya. Jadi qiyamal lail artinya apa? Mendirikan di malam hari. Apa aja? Sholat, baca Quran, zikir, ya, baca sholawat, ngaji, namanya qiyamul lail, gitu ya. Jadi bukan sholat aja, bukan. Jadi qiyamul lail itu apa aja? Setiap ibadah yang kita kerjakan di malam hari itu namanya qiyamul lail. Sampai subuh itu namanya qiyamul lail. Jadi jangan sampai kamu meninggalkan qiyamul lail, mendirikan malam hari, diisi dengan ibadah. Jangan sampai banyak tidurnya daripada banyak ibadahnya. Jangan sampai banyak tidurnya daripada qiyamul lailnya. Begitu ya? Ini mulai habis maghrib, mulai habis maghrib. Nah, jam 11. Oh, ya. Jam 11 malam nah, gitu ya. Karena batasnya mulai masuk nisful lail itu jam 11 malam. Nisful lail. Apalagi sulusul lail. Kalau ente pengen rezekinya banyak, pengen rezekinya gampang, itu jangan banyak tidur di malam hari. Nanti ketemu hadisnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat rahmat membagikan rezeki dari langit. Turunin tuh malaikat rezeki dari langit, itu adanya di malam hari tuh. Bukan di siang hari, di malam. Ya. Pagi itu kita bukan nyari rezeki, tapi ngejemput. Apa yang kita minta di malam hari, kita jemput di pagi hari. Gitu ya. Atau datang sendiri rezekinya. Jadi jangan kamu meninggalkan mendirikan malam. Jangan dipakai malamnya main game. Atau game online. Boleh aja silakan main game, ya. Dapat 1 jam, setengah jam berhenti, ambil air wudhu, sholat, baca Quran. Boleh aja main handphone segala macam, main game PS, ya, segala macam. Tapi kita yang apa? Kita yang nyetir. Kapan muti main, kapan muti berhenti. Kadang-kadang kita yang disetir, bablas. Tiap malam dipakai buat main game, tiap malam dipakai buat nonton, nggak ada ibadahnya kepada Allah, nggak ada qiyamul lail, nggak ada sholatnya, nggak ada baca Qurannya, gitu ya, nggak ada apanya, baca sholawatnya, zikir dan sebagainya. Fainnahu, maka sesungguhnya qiyamul lail yaitu nurun lil mu'mini yaumal qiyamah, yaitu cahaya bagi orang mukmin yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yas'a, yang berjalan, ini nur, ini cahaya, min baini yadaihi, di hadapannya ini orang mukmin, wa min khalfihi, dan di belakangnya orang mukmin. Jadi qiyamul lail, orang yang sering banyak bangun malam, orang yang sering banyak mengisi malam dengan ibadah. Ya, gitu. Jam 9 udah tidur. Ya, pakai alarm. Jam 12 bunyi alarm di tengah 12. Tet, bangun. Dia kagak tidur lagi dari mulai jam 12 sampai subuh, dia tidak tidur. Dia melakukan qiyamul lail dengan segala macam ibadah kepada Allah. Apa aja ibadahnya, silahkan, bebas. Mau bermacam-macam ibadah, mau bermacam-macam sholat, mau bermacam-macam yang kita baca, yang penting ibadah. Itu namanya qiyamul lail. Jam 12 dia bangun sampai subuh dia nggak tidur. Itu namanya qiyamul lail. Nurun. Maka nanti pada yaumul qiyamah, orang yang sering melakukan qiyamul lail, jarang tidur di malam hari, dia isi dengan ibadah kepada Allah, maka dia akan bercahaya. Yas'a baina yadaihi, itu cahaya muter berjalan, kadang di depannya, kadang di belakangnya, muter. Jadi ketahuan nanti pada yaumul qiyamah, orang-orang yang sering mendirikan di malam hari,
orang-orang yang sering beribadah di malam hari, maka ketahuan dia dirinya dikelilingin oleh cahaya nurun yas'a baina yadayhi wa min khalfihi. Ketahuan tuh ahli qiyamul lail, ahli sholat malam, ahli tahajud, ahli zikir di malam hari. Gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita ya pemahamannya salah. Kita mesti kita mesti memahami al-ujratu biqadril masyaqqah. Upah itu gimana capek. Kalau capeknya banget, upahnya lebih gede. Kalau mintanya capek kepada Allah, kalau mintanya melakukan semua kemampuan kepada Allah Subhanahu wa taala, capek mintanya. Di malam hari orang tidur, kita minta kepada Allah. Orang minta 5 menit, kita minta 4 jam kepada Allah. Orang minta 1 menit, orang minta setengah jam, kita minta 5 jam kepada Allah. Duduk ibadah, sholat, sholawat, zikir, minta kepada Allah. Berjam-jam kepada Allah kita minta kepada Allah. Innallaha yastahyi, Allah malu kalau tidak memberi kepada hambanya orang yang model kayak begitu. Kenapa? Karena dia beda dengan yang lain. Sekarang kita mau beda dengan yang lain, tapi kerjaannya kagak beda. Ya nggak bisa-bisa. Begitu ya. Pengen beda dengan orang, tapi ibadahnya kagak beda dengan orang lain, nggak bisa. Kalau pengen beda dengan orang, maka mesti beda dengan yang lain. Begitu ya. Segala macamnya, ibadahnya beda, minta kepada Allahnya beda. Lama mintanya kepada Allahnya beda. Berjam-jam dia minta kepada Allah. Dengan baqiyatus sholihat dia kerjain, baru beda. Namanya al-ujratu biqadril masyaqqah. Upah itu gimana capek. Kadang-kadang kita pengennya beda dengan orang, tapi cara mintanya kepada Allah nggak mau beda. Salah begitu ya. Tuh, apalagi paling banyak di malam hari itu. Malaikat paling banyak turun di malam hari. Mulai jam 11 mulai banyak malaikat. Nabi Allah Khidir turunnya di malam hari. Rizki itu dari langit Allah bagikan di malam hari. Nanti ketemu hadis ya. Di malam hari diturunannya rizki itu. Jadi orang-orang yang sering tidur di malam hari begitu. Orang-orang yang sering tidur di malam hari, ya, rizkinya segitu aja udah sesuai dengan tulisannya, sesuai dengan kadarnya, jumlahnya yang udah ditulis. Kalau ente pengen bonus malam hari, jangan banyak tidur di malam hari. Bonus tuh minta kepada Allah. Bonus daripada ukuran yang Allah sudah tentukan. Wa fi kalamihim, dan di dalam ucapan para ulama ada ucapan man tola wukufuhu, barang siapa tola yang berlama-lama, apa wukufuhu berdirinya orang tersebut, baina yadaillahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, fiz zalami di dalam waktu yang gelap, ya, sabbatallahu maka menetapkan siapa Allah taala qadamaihi akan kedua kakinya orang tersebut ala sirati di atas siratal mustaqim yauma tuzalzalul aqdamu pada hari di mana tuzalzalu digonjang-ganjingkan apa al-aqdamu kaki-kaki. Di dalam ucapan para alim ulama, para ulama berkata, barang siapa yang lama berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya lama sholatnya kepada Allah. Ada orang 1 rakaat 1 juz. 1 rakaat 1 juz. Ada yang 1 rakaat 2 juz. 1 rakaat 3 juz. Lama berdirinya di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam hari, fiz zolam, di waktu malam hari, sabbatallahu maka Allah akan menetapkan kedua kakinya nanti ketika melewati siratal mustaqim, di mana pada hari kaki-kaki itu digelincirkan melewati siratal mustaqim. Ada orang lewat dengan sapi, ada orang lewat dengan kebo,
Ada orang lewat dengan kambing, ada orang lewat karbaltil khotib seperti kilat menyambar, ada orang lewat dengan kedua kakinya, ada orang lewat dengan kedua tangannya, ada orang lewat dengan perutnya. Macam-macam tuh. Orang lewat siratal mustaqim. Nanti orang-orang yang belamaknya berdiri di dalam sholat di waktu malam hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tetapkan kakinya. Warwa waqad rawa Muslimun fi sahihi, dan sungguh telah meriwayatkan siapa Imam Muslim dalam sahihnya Muslim, afdhalus sholati, bermula paling utamanya sholat, ba'dal maktubati, setelah sholat yang wajib, yaitu as-sholatu fi zawbil laili, yaitu sholat di tengah malam. Jadi paling utamanya sholat setelah yang wajib, Johor, asar, maghrib, isya, subuh, setelah 5 waktu yang wajib. Maka Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah yang wajib adalah as-sholatu fi jawfil lail, sholat di tengah malam. Orang tidur kita sholat, orang tidur kita ibadah. Itu afdhalus salat ba'dal maktubah namanya. Warwal Baihaqi wan Nasa'i, dan telah meriwayatkan siapa Imam Baihaqi dan Imam Nasa'i, yuhsyarun nasu, digiring siapa manusia, fi sa'idin wahidin, di dalam tempat yang tinggi, satu tempat yang tinggi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Payunadi, maka memanggil siapa munadin, orang yang memanggil. Payaqulu, maka berkata ini munadi, aina alladhi kanu tatajafa junubuhum anil madaji'i. Aina, di mana, alladzina, orang-orang, kanu yang ada, ini alladzina, yaitu tatajafa, menjauhkan. Alladzina, kanu yang ada, ini alladzina tatajafa, jauh, apa, junubuhum, perut-perut mereka, lambung-lambung mereka, anil madaji'i, daripada tempat tidur. Fayakumuna, maka berdiri ini alladzina tatajafa junubuhum anil madaji, wahum, dan bermula ini alladzina, yaitu qalilun, sedikit jumlahnya. Fayadkhuluna jannata bighairi hisabin, maka mereka masuk ini alladzina ke dalam sorga bighairi hisabin, dengan tidak ada hisab. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, nanti pada hari kiamat manusia digiring ke tempat yang tinggi. Begitu digiring, ada yang manggil, mana orang-orang yang di waktu malam hari dia menjauhkan perutnya dari tempat tidur. Kalau kita tidur, nempelin perut gak? Nempelin ya. Kalau kita tidur, nempelin lambung ke tempat tidur, namanya junubuh. Kalau dia malam hari nggak pernah nempelin. Di malam hari dia tidak pernah menempelkan perutnya di tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji. Mana orang-orang yang di waktu malam hari tidak pernah menempelkan lambungnya, perutnya di tempat tidur, mana? Fayakumuna, maka mereka berdiri itu. Saya. Begitu dihitung, wahum qalilun, jumlahnya sedikit, nggak banyak, sedikit. Akhirnya mereka yang berdiri, yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidur, banyak ibadah di malam hari, banyak mendirikan ibadah di malam hari, fayadkhuluna jannata bighairi hisabin, oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam sorga biduni hisabin, dengan tidak ada hisab. Gitu ya. Summa yu'maru bisairin nasi, kemudian diperintah siapa bisairin nasi, sisa-sisa daripada
orang-orang yang ibadah di malam hari, manusia-manusia sisa-sisanya, ilal hisabi, untuk dihisab. Ahli sholat malam, ahli qiyamul lail masuk surga bighairi hisab. Sisa-sisanya kemudian dihisab. Yang lain dihisab. Warwat Turmuzi, dan meriwayatkan siapa Imam Turmuzi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail, alaikum, atas kamu sekalian, sunnah atas kamu sekalian, bi qiyamil lail, untuk mendirikan malam hari. Fa innahu, maka sesungguhnya qiyamul lail yaitu da'bus salihina, adat istiadatnya orang-orang soleh. Jadi gampang nandainnya. Manakah orang yang soleh? Adalah orang-orang yang sedikit tidur di malam harinya. Siapakah orang-orang soleh? Salah satu tandanya, adat istiadatnya, tanda-tandanya orang soleh itu jarang tidur di malam hari, banyak ibadah di malam hari. Itu namanya tandanya da'bus sholihin, tandanya orang-orang soleh, jarang tidur di malam hari, banyak ibadah di malam hari, mendirikan malam di malam hari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya da'bus sholihin, tanda-tanda adat istiadatnya orang soleh. Jadi kalau ada orang ngaku soleh tapi kalau malam tidur mulu, itu bukan orang soleh namanya. Pati orang soleh apa ya? Banyak ibadahnya di malam hari. Fa'innahu, maka sesungguhnya qiyamul lail yaitu da'bus sholihina, adat istiadat orang-orang soleh. Ya, qablakum, sebelum kamu sekalian. Wa qurbatun, dan mendirikan di malam hari itu qurbatun, ibadah yang mendekatkan ila rabbikum, kepada Tuhan kamu sekalian. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah adalah ibadah di malam hari. Mendirikan malam di malam hari adalah ibadah yang paling dekat mendekatkan diri kita kepada Allah. Namanya wa qurbatun lakum ila rabbikum. Wa mukaffiratun lissayiati, dan menghapus dosa-dosa. Orang yang sering bangun malam, orang yang sering mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya. Wa manhatun anil ismi, dan mencegah dari berbuat dosa. Jadi kalau orang sering bangun malam, dia lebih terjaga daripada berbuat dosa. Orang yang sering mendirikan di malam hari, tidak banyak tidur di malam hari, wa manhatun anil ismi, lebih enak, lebih gampang, lebih cepat tercegah daripada berbuat dosa dengan sabab dia qiyamul lail. Wa fi riwayatit Tabrani, dan di dalam riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, wa mutridatun liddai anil jasadi, dan termasuk mendirikan di malam hari yaitu mutridatun, mengusir, liddai, untuk penyakit, anil jasadi, daripada badan. Jadi kalau kita ingin penyakit di badan kita terusir, hilang penyakit dari badan kita, banyakin qiyamul lail. Biasain qiyamul lail. Biasain. Berbeda. Orang kalau begadang main PS, begadang ngobrol, begadang ngopi ngerokok, begadang di malam hari main game, dengan orang begadang ibadah, sholat, baca Quran, zikir, baca sholawat, itu beda. Kalau orang yang begadangnya bukan ibadah, cepat kena penyakit. Tapi kalau orang yang begadangnya dia ibadah kepada Allah, badannya sehat. Kenapa? Karena dia mengeluarkan energi pada malam hari itu.
keluar energinya. Penyakitnya keluar. Anil jasad. Warwa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, dan meriwayatkan siapa Imam Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi, di mana Rasulullah SAW bersabda, asyrafu ummati, bermula paling mulianya umatku, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu hamlatul Qur'ani, orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang bawa Quran. Jadi dalam bahasa kitab itu tidak ada hafizul Quran, tidak ada, nggak ada, atau nggak ada hufadzul Quran, karena kitab mengatakan kalau orang disebut al-hafiz itu maknanya ahli hadis. Al-hafiz berarti hafal hadis. Kalau dalam kitab, kalau dia hamlatul Quran berarti hafal Quran, bawa Quran. Makanya di dalam kitab kita tidak ada hafizul Quran, nggak ada. Adanya hamlatul Quran. Orang yang hafal Quran, dia ibarat nanggung Quran. Namanya hamlatul Quran. Paling mulianya umatku, kata Rasulullah, yang pertama hamlatul Quran. Orang yang hafal Quran. Gitu ya. Iya. Bapaknya nggak hafal Quran. Anaknya yang hafal Quran. Pesantren anak di tempat untuk menghafal Quran. Biarin, nggak apa-apa. Gua nggak hafal Quran, anak gua mesti hafal Quran. Kalau ente punya anak hafizul Quran, hamlatul Quran, hafal Quran, nanti pada yaumul qiyamah, kau bapakmu, orang tuamu, ibumu, maka anakmu akan membawakan mahkota dari intan mutiara emas berlian, dipakaikan oleh anak kita yang hafal Quran. Ente pengen mau dipakai mahkota sama anak? Anak ente mesti hafal Quran, pesantren, tempat-tempat yang hafal Quran, biar hafal Quran. Gitu ya. Hamlatul Quran itu paling mulia umat Rasulullah, satu. Mana yang kedua paling mulianya umatnya Rasulullah setelah orang yang hafal Quran adalah wa ashabul laili, dan sahabat-sahabat malam hari. Sahabat malam. Jadi dia mainnya malam mulu. Kalau siang nggak main, gitu. Siang nggak main. Kalau malam tuh udah melotot aja matanya, udah ibadah, sholat, zikir, baca sholawat, melotot aja udah zikir, ibadah. Itu ashabul lail. Itu adalah umatnya Rasulullah yang paling mulia dua. Yang satu hafal Quran, yang kedua apa ya? Sering qiyamul lail di malam hari. Warwat Tabrani, dan meriwayatkan siapa Imam Tabrani fil Kabiri, dalam kitab kabirnya, man bata lailatan, barang siapa bata bermalam orang tersebut lailatan di malam hari, fi khiffatin, di dalam enteng minat to'ami, daripada makanan, wasyarabi, dan minuman, yusolli, halnya sholat orang tersebut, tadarokat, maka menyusul haulahu, di sekelilingnya orang tersebut, apa arhurul ainu, bidadari, hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh. Man bata, barang siapa yang bermalam di malam hari dalam keadaan fi khiffatin minat ta'am wasyarab, tidak banyak makan, nggak banyak minum. Kalau kita kan lain, malam kerjaannya makan. Kalau nggak makan nggak bisa tidur. Alhamdulillah, ya. Bertahun-tahun gendut perutnya, ya, isinya penyakit. Orang itu kalau habis makan tidur penyakit, pasti jadi penyakit. Ya. Malam hari dia jarang makan, jarang minum, udah khiffah. Makannya dientengin, kemudian dia sholat, Allahu Akbar, dia ibadah, zikir, baca sholawat, baca istighfar di malam hari, maka Rasulullah SAW bersabda, tadarokat haulahu hurul ain, maka bidadari mengelilinginya, menyusul, datang satu bidadari, nyusul ngelilingin dia,
berangkat lagi bidadari, datanglah yang lain, hatta yusbiha, terjadinya bidadari itu susul menyusul mengelilingi kita, datang kepada kita itu hatta yusbiha, sampai datang waktu subuh. Jadi kalau pengen didatangin bidadari, sholat malam, ibadah di malam hari, didatangin bidadari, peri kita bilangnya gitu ya, peri ya, bidadari ya. Wa kana Sayyidi Ahmad Ibn Rifai, dan ada siapa Tuan Guru Ahmad bin Rifai rahimahullah ta'ala, semoga merahmati kepada beliau siapa Allah ta'ala, yaqulu, yaitu berkata Tuan Guru Ahmad bin Rifai di ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya ini Tuan Ahmad Ar-Rifai. Apa ucapan daripada Tuan Guru Ahmad bin Rifai? Alaikum, atas kamu sekalian, ya, bil qiyami, dengan mendirikan fi sulusil akhiri, di sepertiga akhir, minal laili, daripada malam hari. Jadi Sayyidi Ahmad Ar-Rifai apa ya, nyuruh kepada murid-muridnya, murid-murid, ingetin tuh ya, kalau bisa malam jangan tidur, ibadah. Kalau kagak bisa ente, dikitin tidurnya, banyakin bangunnya, banyakin meleknya, terutama sepertiga akhir. Jam berapa ya kira sepertiga tuh? Jam berapa? Jam satuan ya? Jam 1, 2, 3, 4 ya tuh. Jam 1, 2, 3, 4 tuh. Jam segitu Cid, berarti ente kagak tidur tuh jam segitu. Jam 12 dah mulainya ya. Jam 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Kita enggak tidur tuh, Dit. Melek aja. Apa aja dikerjain tuh, baca Quran, sholawat, begitu aja udah. Capek diri, capek duduk diri. Ya, capek diri jalan. Duduk capek sholat. Sholat capek baca Quran. Begitu aja udah. Sampai dia, ya, sepertiga malam akhir, minal lail, daripada malam hari. Kenapa? Wala tafrutu, dan janganlah kamu, ya, gitu, apa namanya, lalai. Wala tafrutu fi dzalika, dan janganlah kamu lalai, janganlah kamu lengah, fi dzalika, di dalam demikian itu, tidak tidur di sepertiga malam. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan, ma min lailatin, tidaklah daripada satu malam, min layalis sanati, daripada malam-malam layalis sanati, malam-malam dalam satu tahun, illa, kecuali, ya, wa yunazzalu fihi, dan diturunkan fiha, di dalamnya ini satu malam, rizkun, apa rizki, minas samai, dari langit, payufraku, maka dibagikan ini rezeki dari langit, alal mustayqizina, kepada orang-orang yang terjaga, yang melek, yang tidak tidur, wa yuhramu, dan diharamkan, minhu, daripada rizki, siapa, an-naimuna, orang-orang yang tertidur. Gitu. Jadi malam itu dibagiin apa nah? Jadi rezeki itu dibagiin apa? Malam. Rezeki itu diturunkan oleh Allah malam hari, sepertiga malam. Jam 12, 1, 2, 3, 4. Allah turunin tuh rezeki. Makanya ente kalau ente sering baca Quran itu ada ayat ketemu. Kalau ente sering baca Quran itu ketemu ayat. Wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit rizki kamu sekalian. Jadi itu sepertiga malam Allah turunin rizki. Turunin. Siapa yang dapat? Orang yang melek, yang ibadah dapat. Siapa yang kagak dapat? Yang tidur. Yang tidur kagak dapat, yang bangun dah dapat. Tuh, gitu. Ya. Di malam hari itu patokannya. Gitu ya. Tuh, sama sekalian. Ya.
Jadi ya sesuai dengan ayat Quran, wa fis samai rizqukum, dan di langit rezeki kamu sekalian. Jadi kalau pengen kita diangkat derajatnya oleh Allah, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah, disubur makmurkan oleh Allah, digampangkan rezekinya oleh Allah, salah satu caranya adalah apa? Sepertiga malam jangan tidur, bangun ya. Kata Nanang, waduh nanti ngisi propolisnya ngantuk. Ya, iya gitu ya. Iya, tidur dulu. Iya, tidur, Isya udah tidur. Ya, jam 9 tidur, 8 tidur, bangun jam 12. Bisa sebenarnya ya. Gitu. Bisa. Waqad auhallahu ta'ala wallahu a'lam. Satu kita tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubuna wa tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha uluman ladunni wa tukrimuna biha bis sa'adati wal karamati ma'a dzurriyyatina wa tukthiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa adba'ana wa adyafana wa tarzuqana Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tusharu fil khalaiq ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu lahu. Allahumma ij'al wa ya Allahumma ij'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qaranahu min surati yasin wa min suratil waqi'ah wa ma halanahu min la ilaha illallah wa ma qaranahu min dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis hadiyatan minna wasilah wa barakatan minna najilah nuhdiya wa nuqaddimuha ila ruhi Haji Muhammad Thayyib bin Haji Ramli wa ruhi Haji Habibah bin Haji Amsir wa ruhi Haji Abdul Hamid bin Abdul Wahid wa ruhi Haji Maryam binti Haji Mairun wa ruhi Haji Lisogiri bin Haji Abbas bin Usman bin Abdullah wa ila ruhi Raden Sufyasih bin Raden Hadi Prawiro Allah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman haqqun alaina wa lima syayikhina wa limuallimina wa li atadhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afahum. Allahumma taj'al qabrahum radatan riyadul jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min hafar niran. Allahumma ij'alha lahum hijaban minan nar wa sitran minan nar wa fidaan minan nar wa itqan minan nar bi rahmatika arhamar rahimin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.